Halo kawan Green, jumpa lagi dalam Kabar Kawasan. Jelang pertemuan Conference of Parties COP ke-20, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES pada November 2025 di Uzbekistan, hiu paus Rhincodon typhus menjadi salah satu jenis satwa yang akan diusulkan masuk ke Appendix 1. Usulan kenaikan status menjadi Appendix 1 diberikan sebagai upaya untuk menyelamatkan spesies tersebut dari kepunahan. Alasan hiu paus diusulkan masuk Appendix 1 CITES karena ikan ini sangat rentan mengalami eksploitasi atau perburuan ilegal, pencemaran laut, aktivitas pelayaran, interaksi dengan perikanan atau terlilit jaring, hilangnya habitat, dan perubahan iklim. Secara biologi, masa reproduksinya lama dan produktivitasnya rendah atau fekunditas rendah, sehingga mengakibatkan populasinya tidak banyak di lautan. Penyebab utamanya adalah spesies tersebut sudah sangat terancam, kemudian terancam bisa karena eksploitasi yang berlebihan untuk perdagangan secara internasional, maupun terancam oleh faktor-faktor lain seperti gangguan habitat dan juga penyakit dan juga mungkin overfishing ya, yang jelas untuk hiu paus tersebut. Kemudian juga aspek terancam yang lain yang menyebabkan tingkat keterancamannya naik itu juga sifat biologinya. Jadi ketika dia menjadi puncak di rantai makanan, otomatis populasinya juga tidak akan banyak. Sehingga inilah yang salah satu yang men-trigger ya status spesies itu bisa diusulkan masuk ke Appendix 1. Karakter hiu paus sebagai hewan berkelana membuatnya sulit untuk ditentukan jumlahnya, sehingga saat ini belum ada data yang valid. Alasan ini juga menjadi trigger satwa tersebut sangat terancam dari kepunahan. Secara spesifik jumlahnya memang belum bisa tercatat karena spesies-spesies yang memiliki karakter migratori, artinya dia itu berkelana ke seluruh dunia kayak seperti hiu paus atau Rhincodon typhus ini, karena spesies ini bermigrasi dari satu lautan ke lautan yang lain. Justru inilah yang menjadikan dia lebih terancam ya. Selaku pemegang otoritas keilmuan, BRIN menyediakan metode survei standar sebagai upaya pengumpulan data spesies-spesies terancam punah. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan BRIN untuk melakukan pendataan melalui survei populasi bersama. Penyediaan metode survei populasi yang standar itu merupakan bagian tugas dari BRIN selaku otoritas keilmuan guna menyediakan informasi terkait dengan spesies-spesies yang sudah terancam dan sudah menjadi prioritas perlindungan di negara kita. Pendataan ini bisa dilakukan oleh semua sivitas BRIN yang membidangi takson kepakaran tersebut, dan juga berkolaborasi dengan universitas-universitas, akademisi atau penggiat konservasi. Nah, yang dilakukan adalah kolaborasi dengan para sivitas penggiat konservasi untuk melakukan survei populasi bersama. BRIN sangat mengharapkan kontribusi masyarakat luas untuk berbagi informasi melalui kegiatan citizen science. Kegiatan ini akan sangat berguna untuk mengetahui keberadaan suatu spesies di wilayah tertentu dalam rangka perlindungan spesies di Indonesia. Masyarakat bisa berkontribusi secara nyata, bisa aktif di dalam kegiatan citizen science, di mana kegiatan citizen science ini bisa memberikan informasi langsung keberadaan suatu spesies di wilayah Indonesia, berikut juga menginformasikan keberadaannya dan jumlahnya, dan akan bisa diidentifikasi bersama oleh pakar-pakar terkait di seluruh dunia, nggak cuma ada di Indonesia, tetapi semua jaringan konservasi bisa digiatkan di dalam rangka perlindungan spesies di Indonesia. Demikian liputan kami kali ini, nantikan informasi lainnya dalam kabar kawasan berikutnya. Saya Yeti Lestriani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.